Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menyiapkan pendekatan baru dalam upaya penanganan persoalan narkotika. Selain fokus pada pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi, kini di Tres Narkoba Polda Kaltim akan mengembangkan pendekatan berbasis dampak, khususnya bagi anak-anak yang diduga terdampak penyalahgunaan narkotika sejak dalam kandungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu, saat mengunjungi UPTD Puskesmas Sepinggan, Balikpapan, untuk melihat langsung kondisi bayi terlantar yang diberi nama panggilan Princess Lily, Kamis, 30 Juli 2026. Romilus mengatakan, selama hampir 1 semester terakhir di Tres Narkoba Polda Kaltim mengevaluasi strategi penanganan narkoba yang selama ini dijalankan. Selama ini grand strategi kami bertumpu pada 3 pendekatan, yaitu pencegahan, penindakan, dan penguatan rehabilitasi. Namun setelah kami evaluasi, ada satu hal yang luput, yaitu pendekatan berbasis dampak, ujarnya. Menurutnya, perhatian terhadap dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya diberikan kepada para pengguna, tetapi juga kepada anak-anak yang lahir dari ibu yang mengonsumsi narkotika selama masa kehamilan. Ia menjelaskan, berdasarkan hasil riset dan diskusi yang dilakukan, bayi yang terpapar narkotika sejak dalam kandungan berpotensi mengalami berbagai gangguan tumbuh kembang. Ada karakteristik yang khas. Sebagian anak mengalami kesulitan fokus, memiliki kebiasaan membenturkan kepala, hingga tubuh yang lebih sensitif dibandingkan anak-anak lainnya. Ini menjadi perhatian serius kami, katanya. Romilus mengungkapkan, di Kalimantan Timur saat ini baru terdapat 1 panti di Samarinda yang menangani anak-anak dengan kondisi tersebut. Dari hasil pemantauan, terdapat 4 anak yang sedang menjalani perawatan di tempat tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian khusus kami. Karena itu kami ingin berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Dinas Sosial agar anak-anak yang terdampak mendapatkan perhatian yang layak, jelasnya. Kunjungan ke Puskesmas Sepinggan dilakukan setelah Romilus memperoleh informasi mengenai bayi perempuan yang ditemukan terlantar beberapa waktu lalu dan kini dirawat oleh tenaga kesehatan setempat. Saya mendengar ada bayi yang ditelantarkan sekitar 1 minggu lalu. Dengan bantuan teman-teman media, hari ini saya bisa hadir di Puskesmas Sepinggan dan bertemu langsung dengan Kepala Puskesmas Dr. Linda Ramayeti serta melihat kondisi Princess Lily, ujarnya. Ia bersyukur kondisi bayi tersebut dalam keadaan sehat. Meski demikian, pemeriksaan lanjutan tetap akan dilakukan untuk memastikan tidak ada paparan penyakit maupun dampak lain terhadap kesehatannya. Alhamdulillah kondisinya sehat. Saat ini sudah dilakukan beberapa pemeriksaan dan kami masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan, termasuk HIV, sifilis, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Harapan kami hasilnya baik, katanya. Romilus menegaskan, ke depan di Tres Narkoba Polda Kaltim akan menjalankan 4 pilar utama dalam penanganan narkotika, yakni penindakan terpola, pencegahan terintegrasi, penguatan rehabilitasi, serta pendekatan berbasis dampak. Kepolisian hadir bukan hanya melakukan penindakan. Kami juga ingin memastikan dampak penyalahgunaan narkotika terhadap anak-anak mendapat perhatian. Kedepan kami akan merumuskan formula yang tepat untuk menjangkau anak-anak yang terdampak sejak lahir agar tumbuh kembang mereka dapat terpantau dengan baik, pungkasnya. Diinformasikan kepada teman-teman media dan masyarakat bahwa saat ini berdasarkan hasil evaluasi kerja Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim kurang lebih 1 semester ya, kita melihat bahwa pola atau pendekatan yang sudah kita lakukan saat ini itu baru diterapkan dengan 3 metode, yaitu pertama adalah pencegahan, kemudian kedua adalah penindakan, dan yang ketiga adalah penguatan rehabilitasi. Ini memang menjadi grand strategi kita. Nah, namun setelah kita evaluasi, saya melihat
ada satu hal yang luput. Apa itu yang luput? Yang luput adalah bahwa kita terlalu fokus kepada ketiga pendekatan ini, namun kita melupakan pendekatan berbasis dampak. Apa itu pendekatan berbasis dampak? Kita tahu bahwa para pecandu itu bukan hanya sekedar direhabilitasi, tapi ada beberapa pecandu yang spesifik yang pada saat mereka mengandung anaknya itu berpotensi besar untuk memberikan paparan langsung terhadap narkotika itu langsung kepada janinnya. Dan dari hasil riset yang saya lakukan untuk di Balikpapan sementara belum ada tempat yang menampung terkait anak-anak yang sejak janin itu terpapar dan kemudian dia dibuang oleh orang tuanya. Sedangkan di Samarinda saya mendapatkan ada satu tempat. Dan dari hasil diskusi saya dengan pemilik panti tersebut memang ada hal yang khas, yang unik daripada janin atau bayi yang sejak berbulan-bulan lamanya dia terpapar oleh narkotika. Di antaranya pertama secara sikap dia adalah anak-anak yang kurang fokus, kemudian kedua dia suka membentur-benturkan kepala, kemudian ada beberapa anak yang kemudian pada tubuhnya jauh lebih sensitif ketimbang anak-anak yang lain. Ini tentu saja menjadi concern saya dan concern kita khususnya Polda Kaltim. Kita mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman dinas kesehatan, khususnya puskesmas, dinas sosial. Nanti ya, kita ingin menaruh perhatian terhadap mereka yang terdampak. Nah, dari kasus yang ada di Samarinda saja, ada 4 anak yang dirawat di panti ini. Itu tentu saja menjadi perhatian kami khusus dari Polda Kaltim. Oleh karena itu, pada saat saya mendengarkan berita bahwa ada seorang bayi yang kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu ya, Dok ya, pada tanggal 22 Juli kalau tidak salah, itu ditelantarkan. Saya mencoba untuk mencari tahu dan dengan bantuan teman-teman media, akhirnya hari ini saya sudah hadir di puskesmas dan berjumpa langsung dengan Kepala Puskesmas, Dr. Linda di Puskesmas Sepinggan untuk menjumpai langsung anak terkasih yaitu Princess Lily. Alhamdulillah sehat dan saat ini sudah dilakukan beberapa pemeriksaan dan nanti 2 minggu lagi kita akan menunggu hasil pemeriksaan kesehatan yaitu HIV, sifilis dan lain-lain. Harapan kita hal ini bahwa hasil pemeriksaan terhadap Princess Lily akan sehat. Nah, inilah yang kemudian menjadi concern kita bahwa kepolisian hadir bukan hanya dalam hal penindakan saja. Saat ini wajah Direktorat Narkoba Polda Kaltim kita coba geser lebih advance lagi. Pertama adalah penindakan terpola, kedua adalah pencegahan terintegrasi, ketiga adalah penguatan rehabilitasi, dan yang keempat adalah pendekatan berbasis dampak. Oleh karena itu kepada pendekatan yang keempat nanti kita akan merumuskan sebuah formula yang tepat untuk dapat menjangkau mereka, anak-anak khususnya yang terpapar, orang tuanya yang melahirkan mereka, dan kemudian kita akan concern terhadap tumbuh kembangnya mereka. Ini yang menjadi hal baru yang nanti akan kita lakukan ke depan.